Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuki tanggal berapa Ramadan? Tanggal 8 dan 9. 9 Ramadan, Pak ya? Atau Ya. 8? Tergantung. kita sama Ustaz. Bapak Bujang 9 Ramadan ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Ya, ada yang 8 juga ya. 8. Kalau 7 berarti ada yang bolong. Kalau 9 berarti lebih ya Ustaz. Agak juga. Mulai dulu. Yang memulai hari Sabtu kan berarti 9 hari hari ini ya? Ya, Iya. 9 hari kalau mulai Sabtu. 9. Ya, 9. baik. Ya 8. Ya, yang hari Ahad mulainya berarti hari ini adalah hari yang ke 8. Pak. baik. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita membahas satu nama Allah yaitu Allah Al-Basir. Al-Basir pakai ba, sod dan ro, basoro. Ya. Basoro ya busoru artinya adalah melihat. Ya, Al-Basir berarti adalah Allah zat yang maha melihat. Tidak ada yang samar-samar. Semuanya jelas bagi Allah. Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat gerak-gerik tingkah laku manusia secara jelas, secara nyata. Tidak ada yang mampu atau yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Clear, ya. Bedanya dengan kita manusia bagaimana? Penglihatan manusia terbatas. Jarak tertentu ya, tanpa menggunakan alat kita tidak bisa lagi melihat. Ya. Lihat bulan, ya, awal bulan hilal kemarin juga kan meskipun pakai alat juga ternyata terbatas. Ya. Di bagian lain ada yang melihat meskipun hanya sedikit. Ya. Di tempat yang lain nggak lihat sama sekali. Ya. Ada yang ainun nazar, ya, dia melihat dengan mata kepala. Ada yang melihat dengan ilmu. Itulah yang disebut dengan hisab. Ya. Kelihatan tapi dengan ilmu. Ya. Tapi ada yang melihat dengan benar-benar melihat tampak. Itulah dengan ru'yah. Melihat. Ru'yah itu apa artinya? Ro'a ya ro. Artinya melihat. Ya. Nah, pandangan manusia terbatas. Sedangkan Allah tanpa batas. Kalau manusia, benda tersebut terlalu dekat dengan matanya, maka juga Tidak melihat. Ya, tidak tampak jelas. Ya. Coba saja ambil benda gitu, taruh persis depan mata gitu. Apa yang dilihat? Tidak jelas. Nggak jelas juga. Ya. Itulah manusia. Tapi bagi Allah, dekat, jauh, terhalang oleh benda, apapun, semuanya nampak jelas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menyadari
bahwa apa yang Allah berikan berupa pandangan, berupa mata, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat ciptaan Allah. Dengan demikian, insya Allah akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana engkau menghadap, kemana engkau melihat, maka engkau akan melihat wajah Allah, dalam artian melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Melihat langit, kita akan melihat kebesaran Allah. Melihat rembulan, melihat matahari, pergantian siang dan malam, kita akan melihat apa? Keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat pemandangan-pemandangan indah, apa yang kita lihat di sana? Kebesaran ciptaannya. Bukan yang melihat benda-benda sana, tapi kita akan melihat kebesaran Allah. Kita akan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di balik benda, di balik ciptaan, kita akan melihat ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semakin memperkuat keimanan kita. Melihat banjir, gunung meletus, bencana alam lainnya, yang kita lihat adalah Allah, kekuasaannya, kebesarannya. Sehingga menyadarkan bagi kita bahwa tidak ada kekuatan bagi kita kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi lewat pandangan mata itu menguatkan keimanan, insyaallah. Semoga Allah jaga mata kita, pandangan kita, melihat hal-hal yang baik, yang positif. Ya. Kita gunakan untuk tilawah Al-Quran. Kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Jangan sampai kemudian selagi Allah berikan penglihatan berupa mata ini, kita tidak gunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah jaga kita, menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharapkan, yang akan merusak keimanan kita. Baik, hari ini Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita lanjutkan bahasan kita. Ya, setelah Al-Basir, kita akan lanjutkan apa berarti? Al-Hakam. Al-Hakam. Ya, Hakam. Al-Hakam. Apa arti Al-Hakam? Memutuskan. Memutuskan hukum. Ya. Al-Hakam ya dari kata dasar hakama, huruf ha, kaf dan mim. Hakama. Ya, akar katanya. Ya. Al-Hakam bermakna menetapkan hukum. Menetapkan hukum bagi segala makhluknya. Dan hukum itu tidak dapat dirubah oleh siapapun. Kita sering mendengarkan kata perubahan kata al-hakam, ya, hakama, maka ada hakim. Hakim adalah yang menetapkan, ya. Al-hukum, hukum. Ini akar kata hakama kemudian berkembang kepada kata-kata yang lainnya. Sehingga ada ulama yang mengatakan makna al-hakam atau hakama itu ya sama juga dengan bermakna menghalangi. Menghalangi. Maka fungsi hukum itu apa sih? Kemudian ada hukum, ada aturan, ada undang-undang. Fungsinya apa? Meluruskan menghalangi. Sebuah perangkat untuk menghalangi atau membatasi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan apa? Tindakan yang melanggar. Maka ada hukum, betul nggak? Undang-undang. Jadi perangkat untuk menghalangi, membatasi, maka dibuatlah hukum. Supaya para aparat mereka tidak melakukan sesuatu pelanggaran, misalkan korupsi, maka dibuat apa? Peraturan. Aturan.
Ya, undang-undang perangkat untuk apa? Supaya terhalang, terbatas orang-orang melakukan Pelanggaran. Nah, Al-Hakam, Allah yang maha memutuskan, Allah yang maha menetapkan hukum tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asma Allah Al-Hakam ini ya menunjukkan bahwa Allah lah yang menetapkan setiap individu, setiap manusia agar apa saja yang dilakukan oleh manusia itu di muka bumi ini kelak akan memperoleh balasannya, akan mendapatkan ganjarannya. Jadi manusia berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan sebagai namanya Al-Hakam, maka manusia hanya akan mendapatkan memperoleh apa yang diusahakannya dahulu. Manusia hanya menanggung sendiri dosa dan pahalanya. Dalam Islam tidak ada misalnya anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Demikian juga sebaliknya. Sehingga Islam itu tidak mengenal namanya dosa warisan. Orang tuanya seperti apa dan kemudian orang tua yang tiada meninggalkan anak. Anaknya ini menanggung dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal seperti itu. Tidak ada dosa warisan. Jadi makna yang pertama Allah Al-Hakam di sini bahwa Allah itu menetapkan bahwa setiap individu, setiap manusia hanya dapat atau memperoleh apa yang dia usahakannya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Apa artinya? Bahwa setiap manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Dan usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Ini dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 40. Ini makna pertama. Makna kedua, Al-Hakam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum atau kepastian hukum bagi hambanya. Allah menetapkan kepastian hukum. Allah menetapkan ketetapan bagi hambanya, bagi mereka yang taat, bagi mereka yang berbakti, ya, taat kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan balasan, mendapatkan ganjaran dengan as-sa'adah, dengan kebahagiaan. Sebaliknya mereka yang tidak taat, mereka yang fajir, mereka yang durhaka, mereka pun akan mendapatkan kepastian hukum di akhirat kelak. Apa itu? Akibat kedurhakaannya mereka mendapatkan apa? Asyaqawah, kesengsaraan. Dapatkan kesengsaraan kelak. Inilah kepastian, ketetapan yang Allah berikan. Dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan 14 Allah berfirman, Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Apa artinya? Innal abrar, sesungguhnya al-abrar itu jumlah albir, kebaikan atau orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbakti, benar-benar berbakti, taat kepada Allah, lafi na'im, sungguh mereka benar-benar di dalam na'im. Apa itu na'im? Surga. Ya, salah satu nama surga, Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan na'im, nikmah, kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sebaliknya sesungguhnya orang-orang al-fujjar, al-fajir, orang fujjar yaitu orang-orang yang durhaka, lafi jahim, sungguh mereka berada di dalam jahim, neraka jahim. Ya. Ini kepastian dari Allah, ketetapan Allah yang manusia tidak bisa
menolak. Karena semua perbuatan manusia itu tercatat dalam buku catatan amal. Dan catatan amal itu kelak akan diperlihatkan, akan menjadi saksi di akhirat. Orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, mereka mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan yang tak terbayangkan. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Gak terbayangkan kenikmatannya. Ini ketetapan Allah. Ini keputusan Allah. Demikian juga inna rahmat rabbika qaribun, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini sudah mutlak keputusan Allah, ketetapan Allah bahwa rahmat Allah itu ya dekat, sangat dekat, qaribun. Sangat dekat dengan siapa? Orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Nggak usah kita terlalu heboh dan perhatian dengan apa kata orang, apa kata medsos, ya. Tapi perhatikanlah bagaimana kita taat kepada Allah sehingga kita mendapatkan rahmatnya, kasih sayang. Ini makna kedua. Makna ketiga, Al-Hakam menunjukkan bahwa Allah itu adalah Al-Hakim. Adalah hakim yang agung. Hakim ya benar-benar hakim agung Allah ini. Bukan sekedar namanya hakim agung, tapi ya benar-benar Allah Al-Hakim yang sangat agung. Keagungan Allah SWT sebagai hakim yang menetapkan hukum, Allah itu tidak membutuhkan sesuatu. Di dalam hal menetapkan hukum, keputusan hukum, kepastian hukum, Allah tidak membutuhkan makhluknya. Tidak perlu harus saksi sekian banyak, harus ada pengakuan dulu, nggak perlu. Ya. Harus ada BAP dulu, harus ada penyelidikan dan sebagainya dari aparat, ya, sebagai dasar hukum, harus ada macam-macam lah ya, ada dari saksi ahli dulu dan sebagainya. Nggak perlu. Allah itu hakim agung yang sebenar-benarnya. Allah tidak membutuhkan makhluk. Justru sebaliknya, makhluklah yang membutuhkan Allah. Allah tidak bisa dirayu, nggak bisa disogok, nggak bisa disuap. Sedangkan di dunia, hakim yang di dunia gimana? Disogok. Disuap, Ustaz. Bisa disuap. Ya, bisa disuap, bisa disogok, bisa dirayu, diiming-imingi. Ya. Nanti kalau menetapkan ini, nanti dapat ini, dapat itu, dan sebagainya. Itu pengadilan dunia. Tapi kelak pengadilan akhirat, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua perkara diputuskan dengan seadil-adilnya. Jangankan perbuatan yang terlihat, bahkan niat yang masih tersembunyi di dalam hati sekalipun, semuanya diketahui oleh Allah. Mungkin nggak kita mengingkarinya, Bapak Ibu? Atau mungkin semuanya? Nggak mungkin. Semua nampak, semua terlihat. Kalau di dunia mungkin masih bisa tuh. Mereka yang terdakwa udah jelas-jelas ini, lalu kemudian ketika di depan pengadilan, dia masih bisa mengingkari. Dia bisa menyembunyikan atau menggunakan kekuatan-kekuatan aparat yang lain sehingga dia seolah-olah terbebas atau mendapatkan keringanan hukuman.
Tapi di sisi Allah kelak, semua tidak bisa ada yang mengelak. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kesalahannya. Bantal sapu itu. Semua mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memutuskan bahwa ini adalah sebuah kebenaran, ini adalah sebuah kebatilan. Yang berhak memutuskan adalah Allah. Manusia bisa melihat bahwa ini benar, ini tidak benar, ini batil. Tapi sekali lagi itu karena Allah yang mengilhamkan kita pemahaman tentang ini kebenaran, ini kebatilan. Allah yang menetapkan bahwa si fulana hamba ini adalah orang yang taat atau ini adalah orang yang durhaka. Jadi kita tidak perlu kemudian apalagi kita memutuskan seseorang, menghakimi seseorang, wah ini anak yang taat atau ini anak yang durhaka. Padahal sisi Allah jelas orang ini tidak taat kepada Allah. Jadi Allah yang menetapkan, Allah yang memutuskan. Allah memberikan balasan setimpal bagi setiap apa yang dilakukan oleh makhluknya, oleh hambanya. Ini Al-Hakam, Allah yang memutuskan. Jangan pernah kita khawatir dan takut apa yang kita lakukan di muka bumi ini mungkin mendapatkan ketidakadilan sehingga kita tidak puas, tapi jangan khawatir, Allah pasti akan memberikan keadilan seadil-adilnya. Ya. Pengadilan dunia manusia mungkin cenderung dengan kelompok tertentu berpihak kepada golongan tertentu, cenderung atau berpihak kepada mungkin karena itu kerabatnya, kroninya, keluarganya, dan sebagainya. Allah tak memerlukan itu semuanya. Jelas keadilan Allah. Allah memutuskan. Jelas keberpihakan Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kebenaran. Inilah Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam. Ya. Kalau Al-Hakim itu dari akar kata yang sama, tapi Al-Hakim ya itu adalah lebih kepada kebijakannya. Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Dalam hal penentuan tadi. Tapi Al-Hakam ini adalah Maha memutuskan. Dan tidak ada yang Maha memutuskan seadil-adilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Pantaskah, ya ini redaksinya aku ya. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Pantas enggak? Ini pertanyaan Allah di surat Al-An'am 114. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal aku tahu bahwa dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran secara terperinci. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman. Ya. Dengan memahami Allah Al-Hakam yang memutuskan, maka bertambah yakin kita bahwa Allah adalah sebaik-baiknya hakim, seadil-adilnya hakim yang tak pernah condong cenderung kepada ketidakbenaran, kebatilan, dan sebagainya. Apabila Allah sudah menetapkan sebuah hukum, maka hukum Allah itu tidak bisa ditinjau ulang, tidak bisa naik banding, ya. Tidak ada istilahnya. Dulu mungkin ada kesalahan, enggak ada. Itulah ketetapan Allah. Tidak ada peninjauan ulang atas atau pembatalan atas hukum Allah.
Dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat keluar terbebas dari hukum yang Allah sudah tetapkan. Inilah hukum Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang Maha menetapkannya. Dan ini pula menunjukkan sifat kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna. Artinya apa? Ketika Allah menetapkan hukum, memutuskan, kan tentu di situ ada sifat kesempurnaan Allah. Artinya apa? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana, Allah Maha berkuasa, Allah Al-Qahhar, Allah Al-Jabbar. Itulah kenapa Allah Al-Hakam, Allah menetapkan hukum. Sementara manusia apabila dia seorang pengadil, dia menetapkan hukum, dia masih membutuhkan telinga orang lain, ya, masih membutuhkan apa? Mata orang lain. Artinya orang lain. Ya kan? Ada orang yang menjadi saksi, ada nggak saksi yang melihat? Ada nggak saksi yang tahu nih? Dia masih perlu pertimbangan saksi ahli misalnya. Pertimbangan saksi ahli apa misalnya? Pidana atau perdata atau saksi ahli bahasa, dia masih memerlukan. Itu menunjukkan kelemahan manusia. Allah tak perlu. Justru Allah Al-Hakam ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang. Ya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah menegur. Ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang kemudian sahabat itu dipanggil atau disebut lakop itu apa? Panggilannya adalah Abul Hakam. Gelarnya saat itu, sahabat ini gelarnya di masyarakat saat itu sebagai Abul Hakam. Abul itu apa? Abu. Mungkin saat ini bahasa kita adalah pakar hukum, Abul Hakam. Ya. Lalu Rasulullah menegur sahabat tersebut yang disebut atau yang digelari dengan pakar hukum. Zaman sekarang kan gitu ya, Bapak Ibu ya. Namanya siapa? Fulan, dengan gelarnya banyak, di bawahnya tulisannya adalah pakar hukum pidana. Pakar hukum apa gitu ya. Pakar hukum tata negara. Nah, suatu ketika orang ini, sahabat ini kemudian dipanggil Rasulullah SAW, ya, karena sebutannya tadi itu panggilannya atau bahasa kunyah, ya, laqab Abul Hakam, pakar hukum. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah lah Al-Hakam, Allah yang Maha menentukan hukum. Dan kepada Allah, kepadanya kita berhukum. Lalu kenapa kamu diberi gelar sebagai Abul Hakam, sebagai pakar hukum? Apa jawaban sahabat tersebut? Ya Rasulullah, karena sesungguhnya jika kaumku ya berselisih, mereka ada satu permasalahan, mereka berselisih dalam permasalahan tersebut, mereka datang kepadaku, mereka mendatangiku. Lalu akulah yang memberikan keputusan hukum atas perselisihan mereka. Lalu mereka ridho, mereka terima keputusan tersebut. Nah, lalu Rasulullah mendengar itu, Rasulullah kemudian bersabda, Masya Allah, betapa baiknya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu punya anak? Orang tersebut menjawab, aku punya anak bernama Syurai. Yang ada 3, Muslim dan Abdullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, di antara mereka siapa yang paling besar? Syurai, kata orang tersebut. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, kalau begitu
6 panggilanmu adalah Abu Shuraih, bapaknya Shuraih. Jadi Rasulullah langsung merubah. Jadi jangan dipanggil Abul Hakam, karena Al-Hakam itu hanya Allah. Sebut saja, misalkan kalau mau ada nama panggilan adalah Abu Shuraih. Ya. Shuraih adalah anaknya yang paling tua. Inilah yang kemudian jadi asbab mungkin para orang tua, bapak, mereka dilekatkan namanya dengan anak. Abu siapa gitu ya. Karena Al-Hakam hanya Allah. Jadi hikmahnya di sini menunjukkan bahwa tidak pantas bagi seseorang melanggar hukum Allah, ya, yang kemudian melanggar syariatnya, karena syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah itu mengandung kebaikan. Hukum-hukum Allah, syariat Allah, perintah Allah itu mengandung keadilan, sudah mengandung kebijaksanaan. Ketika Allah sudah menetapkan sebuah hukum, artinya memerintahkan kita, maka kita taat. Ya, tidak ada pilihan. Orang beriman itu diperintah oleh Allah, ucapannya hanya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Tidak patut kita kemudian untuk mencari-cari alasan untuk kita ingkar, tidak taat dan tidak patuh. Allah perintahkan puasa, kita taat, sami'na wa ata'na. Tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan salat, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan zakat, sami'na wa ata'na. Allah perintahkan menutup aurat, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati apa yang Allah perintahkan. Bukan apa yang dicontohkan para selebritis. Bukan apa yang dicontohkan oleh manusia-manusia. Tapi yang kita patuhi, kita taati adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, karena itu mengandung kebijaksanaan Allah. Itulah hakam. Allah Al-Hakam. Ya. Maka ayat tadi Al-An'am ayat 114. Patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah? Enggak patut. Ya. Tidak ada ucapan bagi orang beriman atas perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali apa tadi? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Sami'na kami mendengar, wa ata'na dan kami taat. Taat. Sami'na wa ata'na. Di ayat mana itu? Di ayat Al-Baqarah. Apa ayatnya? Nomor 3 dari akhir 282. 285. Sami'na wa ata'na. 285. Ayat 3 Rabbana ayat la terakhir. tu'akhizna Oh, ata'na. in nasina aw akhtana. Itu akhtana beda lagi tuh ya. 286. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an taqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surat An-Nur ayat 51. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, mereka bila mereka diseru, bila mereka dipanggil kepada Allah, diajak, diseru untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ucapannya adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuh. Ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka orang-orang yang beruntung. Mungkin apabila di dunia kena ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, di dunia mungkin secara material kita tidak dapat keuntungan, bahkan dirugikan mungkin. Tapi bagi Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung karena ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan ketaatan.
Amin. Ya Amin. Rabbal Taat Alamin. patuh kepada apa yang sudah Allah putuskan karena Allah Al-Hakam. Taat dengan patuh apa-apa yang Allah hukum, ya, tetapkan hukumnya atas kita. Allah sudah tetapkan puasa itu untuk kita. Betul? Allah. Ya. Kepentingan dan manfaat puasa untuk siapa sih? Untuk kita sendiri. Semua ibadah itu untuk kita sebenarnya. Kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Tapi spesial untuk puasa ini Bapak Ibu, ada hadis qudsi. Ya, dalam hadis disebutkan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Rasulullah SAW menyampaikan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, kullu amali ibni Adam, setiap amal atau semua amal anak Adam, lahu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Ini spesial kalau puasa. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini juga adalah keputusan Allah. Ketetapan Allah, kita puasa. Puasa karena Allah, karena itu niatnya karena Allah. Dan ini penting gitu ya. Bapak Ibu, ketika kita menahan makan dan minum seharian dan kita niatkan, ya tetapkan niat karena Allah, maka biasanya itu jauh lebih ringan untuk tidak makan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak makan minum tapi nggak niat puasa, kira-kira laparnya bagaimana? Lapar sekali. Itulah pentingnya niat, ya. Karena puasa untuk Allah. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, pertanyaannya, mengapa puasa ini kok dikhususkan? Ini salah satu contoh ketetapan Allah, ya. Puasa dikhususkan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Aku kok acara aku kok kan ngisi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan ada beberapa alasan, ya, itu alasan ulama, ya, yang menjelaskan tentang apa maksud hadis ini. Kenapa pengkhususan puasa, kata Allah as-shaumu li atau as-siyamu li, puasa untukku, kenapa dikhususkan puasa ini? Menurut Ibnu Hajar, beliau rangkum dari penjelasan para ulama, pertama bahwa puasa tidak terkena riya. Puasa tidak terkena riya. Beda dengan amalan ibadah lainnya. Itu rentan riyanya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa ketika amalan-amalan yang lain itu mudah terserang penyakit riya. Tapi puasa, ya tidak ada yang dapat mengetahui amalan tersebut kecuali Allah. Tengah hari, Bapak Ibu, siang bolong, panas itu, dalam kondisi puasa, haus, lalu kemudian kita masuk kamar mandi, ya, cuci muka gitu ya. Ya, haus banget ini. Minum 1 teguk, 2 teguk, ada orang lain lihat nggak? Tidak. Ya, jangan di kamar mandi lah, tempat wudhu misalnya, di samping juga ada yang wudhu. Ketika kita kumur-kumur sambil ditelan gitu, ada yang lain lihat nggak? Nggak ada yang lihat, betul? Nggak ada yang tahu. Ya, setelah nelen gitu kan, seger. Kemudian setelah itu, ya tetap saja kan kita juga jalannya sama dengan yang lain, lemes-lemesin dikit badannya juga bisa. Tapi Allah tahu. Jadi yang dapat mengetahui amalan puasa itu ya Allah yang tahu persis.
Allah yang tahu persis. Ya, manusia mungkin bisa jadi di musim ini banyak sekali bisa jadi kita lihat, apalagi di kota-kota gitu ya, banyak manusia punya kaki tidak ada kepala gitu ya. Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Kaki gitu, tapi nggak ada kepalanya gitu ya, nggak ada badannya, hanya kaki gitu di warung-warung gitu ya. Iya. Atasnya ditutup, kakinya kelihatan. Gitu ya. Pas foto itu Ustaz. Ada ya. Foto mana Bu? Ke bagian bawah kaki. Kakinya kelihatan, atasnya tutup gitu ya. Ya mungkin orang lain nggak tahu itu kaki siapa ya. Tapi Allah tahu. Kena gendam itu katanya. Kita gendam betul ya, ya dihipnotis gitu ya. Nggak sadar tiba-tiba udah makan gitu ya. Jadi bahkan Allah sandarkan asyamuli wa ana ajzibi. Allah sandarkan puasa kepada dirinya ya, karena dalam sebuah hadis pun disebutkan bahwa karena hambaku mereka meninggalkan syahwatnya karena diriku, karena Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebab yang pertama. Jadi puasa ini spesial. Ibadah lain bisa jadi sangat rentan dengan riya, Bapak Ibu. Salat itu rentan nggak dengan riya? Salat di masjid dengan salat di rumah di dalam kamar sendirian beda nggak? Beda. Ketika di masjid pagi mukena baru gitu ya, sajadah baru, takbirnya beda. Ya. Apalagi di sampingnya ada Bu RT, Bu Lurah gitu ya. Wah, beda tuh. Amin. Dibanding dengan sholat di kamar sendirian gitu ya. Ya, mukena yang baru tadi lipat di rumah, ganti Yang lama. yang lama lagi gitu ya. Kenapa? Di rumah gitu ya. Ini sholat, padahal sholatnya sama-sama niatnya sama-sama karena Allah. Ya Allah. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil qiblah adaan Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala juga gitu. Memangnya kalau di masjid niatnya beda? Sama. Sama. Kenapa kok sikap kita berbeda? Itu kadang-kadang bercampur riya di situ. Betul? Ya. Nah, apalagi yang kedua maksudnya ana ajzibi, aku yang membalasnya, spesial puasa ini ya, bahwa pengetahuan tentang kadar pahala dan kemudian pahala itu dilipat gandakan kebaikannya, itu hanya Allah yang tahu Bapak Ibu. Karena kita tahu ya bahwa pahala kita di bulan puasa ini dilipat gandakan, betul nggak? Betul. Tapi kan kita nggak tahu lipat gandanya seperti apa. Lipat gandanya si A, si B, si C, beda-beda Bapak Ibu. Ya kan? Yang satu dia puasa juga, tapi hanya puasa, nggak makan, nggak minum, dan seterusnya. Yang satu puasa juga, tapi dia selingi waktu-waktunya dengan tadarus, dengan tilawah. Lipat ganda pahalanya gimana? Sama atau beda? Beda. Beda. Di kadarnya. Iya. Yang satu lagi dia juga puasa, sama puasanya, lemes sama-sama laparnya, tapi yang satu lagi ini adalah dia selain sholat sunnahnya, dia tambahkan tilawah Al-Quran sampai kemudian khatam dan sebagainya, itu beda. Dan Allah yang maha tahu lipat gandanya sampai berapa. Sampai-sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata bahwa amalan-amalan itu telah terlihat kadar pahalanya untuk manusia. Amalan lain maksudnya. Akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Ya. Tapi puasa ini seperti apa dilipat gandakannya kan nggak tahu.
Maka Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Dan kalau Allah yang memberikan pahala, ada batasannya nggak? Tidak. Nggak ada batasan. Wes Kak Adik Parni. Terserah Allah, itu kan? Itu artinya, ya terserah Allah. Sampai blenger lah gitu ya. Rasulullah bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Di hadis yang lain ya, bahwa semua amal Bani Adam itu akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali sampai 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa. Dikecualikan lagi, illa shaum. Fa innahu li, karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahala. Aku akan menentukan, ya, Al-Hakam tadi, aku akan memberikan, aku akan tentukan pahala yang banyak. Saya tidak tentukan kadarnya berapa. Oh. Karena di situ ada kebaikan yang banyak, Bapak Ibu. Betul nggak? Dan puasa itu kan self-controlling. Minggu lalu kita bahas insya Allah. Pengendalian diri, betul nggak? Betul. Ya, pengendalian diri itu adalah puasa kan? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batasan. Masya Allah. Ini jelas, ayat ini menunjukkan bahwa sabar itu ada batasnya atau tidak ada batasnya? Sabar ada batasnya atau tidak ada batasnya? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kita ini manusia kadang-kadang ngarang gitu ya, kalau lagi emosi marah-marah. Sabar itu, saya sudah sabar ada batasnya. Dia membatasi. Sabar itu tidak ada batasnya. Teruslah bersabar. Karena Allah pun akan memberikan balasan tanpa batas. Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah berikan tanpa batas. Apalagi maknanya ini, makna ya, spesialnya puasa ini ya, Allah yang menetapkan. Shaumuli, ya, puasa untukku. Ini adalah menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang paling aku cintai. Masih Allah cintai. Paling mulia di sisiku. Karena dispesialkan Bapak Ibu. Amal ibadah yang paling dicintai. Ini menunjukkan keutamaan puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ya, dari Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Dalam hadis ya, hendaklah kalian berpuasa karena puasa itu tidak ada yang menyamainya. Wow. Tidak ada yang menyamainya. Ini menunjukkan kemuliaan Bapak Ibu. Keutamaan puasa. Jadi Allah khususkan untuknya dan tidak ada yang menyamainya, ibadah yang luar biasa. Mereka meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah. Maka spesial. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Di depan ada makanan yang halal, enak-enak, kok nggak dimakan gitu ya. Itu karena Allah gitu. Padahal itu halal Bapak Ibu ya. Beli sendiri di depan mata, enak lagi gitu ya. Tapi mereka nggak makan. Pasangannya di rumah halal. Tapi dia tinggalkan semuanya karena Allah. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena diriku, kata Allah.
Nah, keistimewaan inilah yang kelak akan terlihat di hari kiamat. Ya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata bahwa kelak ketika hari kiamat Allah akan menghisab amal-amal hamba dan mengembalikan tanggungan dari kezalimannya dari seluruh amalnya sampai ketika saat itu yang tersisa hanyalah puasa, maka Allah akan menanggung sisa kezaliman lalu kemudian dimasukkan hamba tersebut ke dalam surga. Karena apanya? Puasanya. Aku yang membalasnya, kata Allah. Ini tentu disandarkan kepada kemuliaan Allah. Allah yang maha mulia. Dan kalau Allah yang memutuskan, tentu bukan yang jangan beranggapan, wah, ntar kalau Allah yang memutuskan, aku dapat yang paling pilihan yang kecil ini, yang sedikit nih. Jangan suuzon pada Allah. Allah berikan yang terbaik untuk hambanya. Karena Allah maha agung, Allah maha mulia. Bahkan Allah akan lipat gandakan pahalanya dengan bilangan yang luar biasa. Satu kebaikan digandakan dengan 10 sampai 700 kali lipat, berlipat-lipat. Tapi puasa nggak ada batasannya. Masya Allah. Sangat besar bahasanya. Ikhwatal iman, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita bahas pada hari ini. Semoga ini menjadi sebuah wawasan, pencerahan bagi saya, bagi kita semuanya tentang Allah itu luas sekali keputusan. Memutuskan, Allah menetapkan apapun, ya, menetapkan tentang diri kita di muka bumi ini. Kebaikan, am huwa sa'idun am syaqiyun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan, mendapatkan hikmah di balik apa yang Allah tetapkan untuk kehidupan kita. Baik. Amin. Bunda, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita simpulkan dari bahasan kita pada hari ini? Silakan, ada yang mau baca? Siapa? Silakan. Yang mau dilipat gandakan? Ya, Ustadz. Silakan, Bu Ari. Pahalanya berlipat ganda. Al-Hakam secara bahasa, Al-Hakam berasal dari kata hakama, umum yang memiliki arti menetapkan atau memutuskan. Merupakan bentuk masdar atau perbuatan dari kata hakama yang mempunyai makna zat yang maha memutuskan dan menetapkan antara yang benar dan yang salah. Oh, Al-Hakam yang menetapkan siapa yang taat dan siapa yang durhaka dan memberi balasan setimpal bagi setiap usaha, mana semuanya didasarkan pada ketetapan yang ditetapkannya. Kedudukan dalam Al-Quran, Allah akan mengadili di pengaruh positif, ya Ustaz? Ya, Bu. Pengaruh positif terhadap diri itu keputusan Allah pasti selalu tepat karena Dia hakim yang adil yang tidak akan berbuat aniaya sedikit pun pada makhluk. Kedua, selalu berpegang pada ketentuan Allah dalam memutuskan segala sesuatu. Aplikasi dalam kehidupan: 1. Tidak berkeluh kesah, berprasangsa buruk kepada Allah ketika kesulitan hidup atau ujian datang menimpa. 2. Selalu melibatkan dan mohon petunjuk pada Allah apabila hendak memutuskan sesuatu perkara penting. 3. Memutuskan segala sesuatu dengan bijak dan penuh pertimbangan dengan tidak melanggar ketentuan dari Allah. 4. Selalu menjalankan hukum Allah dengan ikhlas. 5. Tidak bergeming terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi penetapan hukum. Terima kasih, Bu Ari. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah.
Jadi orang beriman tadi ketika ada keputusan Allah, ketetapan hukum dari Allah, ucapannya adalah sami'na, tidak berkeluh kesah sedikit pun, tidak berprasangka buruk, ya. Ketika Allah sudah menetapkan sebuah ketetapan hukum, termasuk Allah tetapkan ibadah misalnya, Allah tetapkan puasa misalnya, tidak berkeluh kesah. Aduh, kenapa puasa lagi ya? Padahal baru tahun lalu puasa, kenapa tahun ini puasa lagi? Itu berkeluh kesah. Allah sudah tetapkan, Allah perintahkan, ya, pembagian warisan misalnya. Tidak berkeluh kesah. Sami'na wa ta'na, itu adalah perintah Allah. Allah perintahkan para wanita menutup aurat. Tidak berkeluh kesah. Tidak prasangka buruk. Aduh, kalau saya pakai ini, nanti ini. Nanti ini. Itu kita prasangka buruk kepada Allah, bahwa Allah ingin berbuat, ingin menjaga, tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Kalau gitu, kita berprasangka buruk kepada Allah. Padahal itu semuanya untuk kebaikan dan maslahat kita. Ya. Karena itu selalu menjalankan hukum Allah dengan ikhlas. Saya taat ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Ini keputusanmu, ini ketetapanmu, saya taati ya Allah. Masya Allah. Dan ketika kita mendapatkan amanah sebagai seorang hakim, seorang pengadil, ya, bukan hanya yang aparat hukum, tapi juga sebagai guru yang juga punya dapat amanah di sekolah misalnya menetapkan nilai siswa, kan juga hakim juga, betul nggak? Ya. Ada guru sebagai guru, dia kan bisa ada sidang guru untuk menetapkan ini siswa naik kelas, tidak naik kelas. Itu hakim juga kan? Ya. Nah, poin kelimanya tidak bergeming terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi penetapan hukum. Wah, ini yang harusnya nilainya rendah, tidak naik kelas. Wah, karena kemarin orang tuanya baru datang ke rumah bawain sesuatu. Wah, akhirnya berubah tuh nilainya. Terjadi nggak seperti itu? Ya. Terjadi. Ada. Ya. Ya. Harusnya nggak lolos PNS misalnya. Wah, karena baru saja dapat transfer dari keluarganya atau siapa. Akhirnya mempengaruhi penetapan hukum. Itu tidak terjadi. Nah, ini Pak Abdul Hakim. Cakim apa Hakim? Hakim yang wijaksana. Masya Allah. Hamba Allah yang bijaksana. Ya, karena Allah yang maha menetapkan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ada yang mau bertanya atau mau bertanya? Ya. Silakan, Dr. Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah satu makna dari Al-Hakam adalah Allah menetapkan setiap manusia akan memperoleh apa yang dia usahakan. Nah, dari kata-kata itu, bagaimana kalau kita mungkin sodako untuk ayah ibu kita yang sudah meninggal, kemudian mungkin kalau berdoa ada yang namanya ya hukumnya. Kemudian misalnya untuk selain apa kurban, itu sodako yang untuk orang tua yang sudah meninggal. Gimana? Terima kasih. Oke. Betul. Tadi kita bahas bahwa manusia akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dilakukannya. Betul ya? Betul nggak Bu ya? Betul tadi. Nah, bagaimana ketika kita bersedekah, lalu kemudian kita niatkan pahalanya untuk Orang tua yang sudah meninggal. Nah, pertanyaannya begini Bu, ketika orang tua masih ada, masih hidup, ya, mereka ada kebaikannya nggak? Ada investasi amalnya nggak untuk anaknya? Ada. Mendidik menjadi anak yang soleh-soleha. Soleha. Kebaikan. Itu upaya dia bukan? ya. Usaha orang tua bukan? Iya, betul. Usaha orang tua menjadi anak-anak yang baik yang soleh.
Dan ketika anaknya dia sudah meninggal dunia, anaknya melakukan kebaikan, hasil didikan orang tuanya, itu saja tanpa diniatkan misalnya, ya tanpa diniatkan Bu ya, pahalanya itu saja itu mendapat balasannya amal jariah orang tua enggak? Jariah. Iya. Apalagi kemudian diniatkan. Sedekah ini pahalanya mengalir tanpa diniatkan pun itu karena ada hasil investasi jangka panjang orang tua. Mungkin situ Ibu ya. Ya. Dan itu juga tidak berlaku hanya untuk orang tua berarti ya. Seperti kayak suami yang sudah meninggal, mungkin anak Ya, yang ada peran mereka kan? Iya, iya. Ya. Tapi sekali lagi juga itu perlu memang ditetapkan niatnya khusus Bu ya. Iya. Ya, niatnya khusus. Makasih Ustaz Haris. Sama-sama Dokter Indah. Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini puasa ini dekat dengan sedekah ya Ustaz. Ya. Sedekah itu ada yang orang memberi tanpa ada yang tahu. Kemudian ada yang sekelompok orang memberi justru orang tahu. Maksudnya adalah ini organisasi ya Ustaz. Ya entah itu pengajian entah apa. Untuk satu bukti kepada anggotanya bahwa sudah mengumpulkan sedekah kemudian diberikan pada yang tidak menerima, itu biasanya difoto. Kemudian fotonya itu diupload. Upload tujuannya hanya untuk sekelompok anggota organisasi. Tapi ya di-upload itu kan bisa kemana-mana. Apakah termasuk riya? Kemudian yang kedua, untuk juga kegiatan organisasi bahwa akan ini adalah pengajian atau masjid, itu dimasukkan untuk apa ya? Bukti itu biasanya dimasukkan dalam kalender untuk kegiatan. Pada tahun berikutnya, bahwa organisasi ini melakukan suatu kegiatan antaranya adalah bersedekah pada bulan Ramadan dan lain-lain. Itu kan kelihatan orangnya, Ustaz. Maksudnya kelihatan pengurusnya. Apakah yang seperti ini boleh? Kah yang seperti ini termasuk riya? Terima kasih, Ustaz. Baik, sedekah gitu ya. Ada yang personal, pribadi, ada yang organisasi gitu ya. Pertanyaannya gini, Bu. Sedekah itu bisa nggak kita lakukan tanpa diketahui orang lain? Bisa. Gimana Bu caranya? Ya diberikan secara diam-diam. Yang tahu cuma yang memberi dan diam-diam ke siapa Bu ngasihnya? Ke yang dituju. Yang dituju contohnya panti asuhan gitu ya? Ya, ataupun orang-orang yang fakir. Orang fakir yang di pinggir jalan. Oke. Orang yang dikasih itu dia tahu nggak? Tahu. Berarti sedekah pun juga orang lain mesti tahu. Kalau kita orang lain nggak tahu ya berarti kita cuma naruh doang gitu ya. Syukur-syukur ada yang ambil gitu ya. Jadi sedekah itu ada amalannya, memang ada orang lain yang tahu juga. Ya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nah itu lebih kepada niatnya Bu. Lagi ya kepada niatnya. Kalau memang niat kita ingin ria, ingin show, dilihat orang lain, dipuji orang lain, itu kembali kepada apa yang kita niatkan. Ya. Kalau kemudian misalnya organisasi misalnya atau individu pun juga difoto misalnya dengan niat, ya sekali lagi niat insun gitu ya, niat terdalamnya. Saya ini niatkan supaya orang lain juga tertarik untuk juga melakukan kebaikan yang sama, memotivasi yang lain. Nah, itu juga bahkan itu aspek dakwah di situ, Bu, mengajak orang. Tapi kalau niatnya difoto semua, supaya orang lain tahu bahwa saya ini orang dermawan, ya, saya bukan orang pelit, ya misalnya, atau niatnya supaya nanti udah dekat-dekat pemilihan supaya nanti saya dipilih. Nah,
Nah itu kan lain lagi, berarti niatnya memang riya gitu. Jadi kembali kepada niatnya. Ya, memang sedapat mungkin Bu ya, kita juga punya amalan-amalan, ya, amalan-amalan yang tadi spesial yang tidak ada orang lain yang tahu kecuali diri kita dengan Allah. Ya. Sedekah khusus spesial Bu ya. Jadi memang ada sedekah yang kita lakukan yang mau tidak mau orang lain tahu lah ya, karena yang kita kasih ke panti asuhan ya tentu kita ketemu dengan pengurus misalnya. Dan saat itu ada tanda terima, betul nggak? Ya. Ada tanda terima, ya. Dan pengurus itu juga kadang-kadang dia perlu pertanggungjawaban pengurus kan tentang uang yang diterima, karena itu perlu difoto, perlu dokumentasi, ya kan? Itu aspek ini ya. Tapi selain itu juga punya amalan khusus yang memang ya. Misalkan nih sedekah subuh setiap pagi, dan itu ya nggak ada orang lain pun yang tahu misalnya. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu misalnya. Itu juga upayakan kita memiliki amalan seperti itu Bu. Ya. Insya Allah. Jadi kembali kepada niatnya lagi, apa yang kita niatkan. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bu Ari. Jawabannya. Insya Allah. Baik, alhamdulillah hampir 6:30 kita cukupkan mungkin dengan doa. Semoga Allah kabulkan, Allah terima amal kita, ibadah kita. Sekali lagi, apapun yang kita niatkan, tentu itu yang kita dapatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau kemudian kita lakukan ta'lim seperti ini Bapak Ibu, kalau niat saya misalnya YouTube misalnya supaya banyak followernya banyak, ya itu yang saya dapatkan, follower. Tapi kalau niatnya untuk dakwah, ya itu bisa kita dapatkan insya Allah. Bapak Ibu kemudian share informasi di grup misalnya, informasi tentang ayat-ayat atau nasihat-nasihat, tergantung apa yang kita niatkan lagi kan gitu. Kalau niatnya untuk memberikan informasi agar orang lain tercerahkan sebagai jalan dakwah kita, insya Allah kita dapatkan kebaikan. Tapi kalau kita nggak niatkan atau hanya sekedar kenapa kok share gini, ya habis nggak ada kerjaan lain, iseng-iseng aja, ya berarti yang dapatnya iseng-iseng. Pahalanya nanti iseng-iseng juga gitu. Apa yang kita niatkan. Baik, kita berdoa. Semoga Allah ridho apa yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma ya Allah ya Rabb, berkahilah puasa kami, berkahilah Ramadan kami tahun ini ya Allah. Terima ibadah-ibadah kami ya Allah. Terima puasa kami, qiyam kami, bacaan Al-Quran kami, amal-amal kami ya Allah. Ridhoi semua ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal-halal saja ya Allah. Hindarkan kami daripada harta yang haram. Kayakanlah kami dengan anugerah-Mu ya Allah, hingga kami tidak tergelincir untuk meminta kepada selain-Mu ya Allah.
Allahumma ya Allah, Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah akhir semua urusan kami menjadi baik. Lindungilah kami ya Allah dari kehinaan di dunia dan siksa di akhirat kelak ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khairu a'malina khawatimah wa khairu ayyamina yawma nalqaka fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.